Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Keluarga afiliasi Qizong, keluarga Sen. Sebagai keluarga afiliasi Qizong, keluarga Sen cukup bergengsi di daerah ini. Meskipun ada banyak keluarga di sini, tidak satu pun dari mereka dapat memiliki status keluarga Sen. Salah satu alasannya adalah bahwa ada 3 makhluk abadi yang bertarung dalam keluarga Sen, yang cukup untuk menghalangi beberapa orang dengan motif tersembunyi. Selain itu, tentara relawan kuda putih yang dibentuk oleh tuan muda keluarga Sen selama bertahun-tahun, pasukan kecil ini telah menerima banyak pujian, dan banyak orang memuji Sen Quan. Ketika Xiao Yan menanyakan berita ini, dia juga memiliki banyak kebingungan di hatinya. Melalui pemahaman Sen Quan, dia seharusnya tidak menjadi bakat yang sombong dan mendominasi, apalagi melakukan penangkapan paksa seperti itu. Namun, meskipun ada banyak teka-teki di hati saya masih harus bertemu Sen Quan ini untuk sementara waktu malam ini. Tentu saja, yang paling penting adalah mencuri kuncinya. Xiao Yan secara pribadi telah mengalami kengerian batu pembunuh roh. Begitu dia memakai rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh, dia pada dasarnya tidak akan bisa membukanya. Saat itu, ketika Lang Hantu ditangkap di kota Roh Kudus, semua anggota tubuhnya mengenakan rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh. Jika hanya satu tangan seseorang yang memakai batu pembunuh roh, maka hanya perlu memotong tangan itu untuk menyingkirkan penindasan batu pembunuh roh. Jika semua anggota badan dipotong, maka pada dasarnya ia menjadi orang yang lumpuh. Meskipun ada cara untuk memulihkan tunggul di dunia ini, harganya bukanlah sesuatu yang bisa dibeli oleh orang biasa. Keluarga Sen jelas telah menerapkan batu pembunuh roh ke tingkat yang sangat tinggi, dan Sen Quan pasti akan membiarkan si Kongming dan yang lainnya memakai rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh. Jika Anda tidak dapat menemukan kuncinya, Anda tidak dapat membuka rantainya, dan Anda tidak dapat menyimpannya sama sekali. Karena itu, mendapatkan kunci dari keluarga Sen adalah langkah pertama untuk menyelamatkan. Kamu bertanggung jawab atas tanggapannya, dan aku akan pergi ke keluarga Sen untuk memeriksanya terlebih dahulu, kata Xiao Yan kepada Wenlin. Wenlin melirik Xiao Yan dan sedikit khawatir. Meskipun keluarga Sen tampaknya tidak terlalu dijaga, bagaimana mungkin sebuah keluarga dengan 3 makhluk abadi yang bertarung bisa masuk dengan mudah, tapi sebelum Wenlin bisa mengatakan apa-apa, Xiao Yan sudah menghilang. Wenlin juga sedikit tersesat, dalam 3 tahun terakhir, dia tidak pernah membayangkan bahwa kaisar kecil telah tumbuh ke titik di mana dia bisa bersaing dengan mereka. Dengan pengawal air penghancur roh, meskipun ada beberapa kaisar puncak di keluarga Sen yang selalu mengawasi, Xiao Yan berhasil melewati penjaga keluarga Sen dan datang ke kamar Sen Quan. Ini bukan pertama kalinya mencuri sesuatu. Pada awalnya, Xiao Yan bahkan turun untuk mencuri air murni yang diberikan Gu Xuantong kepada Tranquility. Saat itu, jika bukan karena bantuan Ning Xiaodi, aku takut Xiao Yan tidak punya pilihan sama sekali, pergilah. Namun, kali ini jauh lebih lancar dari sebelumnya. Salah satunya adalah bahwa kekuatan Xiao Yan telah meningkat, dan yang lainnya adalah bahwa kekuatan lawannya telah melemah. Setelah penyelidikan yang cermat, Xiao Yan akhirnya menemukan kamar Sen Quan. Kamar Sen Quan tidak terkunci, dan Xiao Yan memasuki ruangan dengan lancar. Segalanya berjalan begitu lancar sehingga Xiao Yan tidak bisa mempercayainya, tapi itu benar-benar terjadi. Kamar Sen Quan tidak didekorasi terlalu banyak, hanya beberapa meja dan kursi. Namun, masih ada beberapa buku di meja Sen Quan, dan buku-buku ini terkait dengan Warcraft, catatan evolusi benua penciptaan, dan sebagainya. Ada bau buku yang kuat di seluruh ruangan, yang jarang terjadi di dunia ini di mana semangat juang adalah fondasinya. Pada saat ini, Sen Quan sedang tidur, dan bahkan suara napas sepertinya tertidur lelap. Ini tidak hanya tidak membuat Xiao Yan merasa sangat santai, sebaliknya, ada rasa bahaya yang samar. Sebagai seorang praktisi, seseorang harus jarang tidur. Sen Quan memberi Xiao Yan perasaan bahwa dia sedang berakting. Douqi di tangan Xiao Yan muncul, tetapi ketika Xiao Yan ingin menghancurkan Sen Quan, apa yang dia dengar muncul di benak Xiao Yan? Meskipun Tuan Muda Sen penuh dengan arogansi, dia juga generasi pahlawan. Semuanya ditangani secara tidak memihak, dan dia tidak pernah seperti orang lain yang hanya tahu cara menggertak yang lemah. Lupakan saja, masih lebih penting bagiku untuk melakukan bisnisku.
Xiao Yan melirik Shen Quan lagi, menarik tangannya, dan berjalan menuju seikat kunci. Meskipun Xiao Yan melakukan banyak hal seperti mengambil keuntungan dari api dan jatuh ke dalam perangkap, mereka semua adalah orang-orang yang tidak ingin mati, dan Xiao Yan tidak merasa bersalah di hatinya. Namun, jika Shen Quan ini benar-benar seperti yang dikabarkan, pembunuhan Xiao Yan akan menyebabkan banyak masalah. Pencurian tidak adil, dan pembunuhan bahkan lebih tidak dapat diterima. Seikat kunci yang Shen Quan tidak letakkan di tubuhnya, tetapi di atas meja tepat di seberang tempat tidur, sangat mencolok dari posisi Xiao Yan. Xiao Yan tidak banyak berpikir, dan berjalan langsung menuju seikat kunci. Xiao Yan berhenti di depan meja dan perlahan-lahan meletakkan tangannya di atas kunci, tetapi Xiao Yan menemukan bahwa kunci itu sepertinya sudah terpasang di atas meja. Tidak ada cara untuk bergerak. Xiao Yan tidak percaya, dia meningkatkan output daya, dan Xiao Yan berhasil mengeluarkan seikat kunci itu. Tetapi pada saat kuncinya ditarik, jantung Xiao Yan berdetak kencang. Tubuh Xiao Yan juga turun dengan cepat, dan ada yang salah dengan lantai tempat Xiao Yan berdiri. Pada saat Xiao Yan akan jatuh, dia buru-buru mengulurkan tangan dan meraih lantai. Ketika Xiao Yan ingin naik, lantai di atas tiba-tiba tertutup, hanya menyisakan celah kecil, yang hanya menampung 4 jari Xiao Yan. Xiao Yan melirik ke bawah, gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat dasarnya sama sekali. Saya tidak tahu apakah Shen Quan melakukannya dengan sengaja, atau jika dia memiliki motif tersembunyi, dia sengaja meninggalkan celah, jika tidak, keempat jari Xiao Yan pasti tidak akan berguna. Apakah orang ini menyelesaikan langkah ini sejak lama? Xiao Yan melihat ke lantai yang tertutup, Douqi melonjak di tangannya, dan meninju lantai di atas, tetapi lantai itu hanya bergetar dan berhenti bergerak. Pada saat yang sama, suara langkah kaki datang perlahan. Xiao Yan tahu siapa itu tanpa berpikir. Apakah kamu Xiao Yan? Saya mendengar bahwa Anda sangat marah dengan tuan muda dari Alchemist Guild. Anda bilang saya menyerahkan Anda ke Alchemist Guild. Bagaimana mereka akan berterima kasih kepada saya? Suara malas datang ke telinga Xiao Yan. Melalui celah itu, Xiao Yan samar-samar bisa melihat wajah yang lembut, tapi wajah ini tidak memiliki jejak kegembiraan dan kebanggaan yang mendorong Xiao Yan ke dalam bahaya. Kamu terlalu senang terlalu cepat. Sekarang, jika kamu mengatakan ini sebelum kamu menangkapku, aku khawatir kamu akan kecewa. Itu benar. Shen Quan tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan lagi, sebenarnya, yang lebih membuatku penasaran adalah mengapa kamu datang ke sini untuk mencuri kunci. Mereka hanya 5 pria usil yang penuh simpati. Jika bukan mereka ikut campur dalam urusanku, dan aku tidak akan melakukan apapun pada mereka. Terlebih lagi, apa yang mereka lakukan belum tentu benar, apakah kamu harus bekerja keras untuk 5 orang seperti itu? Dengan karakter mereka, mereka pasti akan membuatmu banyak masalah di masa depan dan membuatmu pusing. Selama kamu setuju, mulai sekarang, tidak peduli mereka berlima, aku bisa mengeluarkanmu. Bagaimana kalau dia? Shen Quan melemparkan umpan besar ke Xiao Yan, dalam kesurupan, pikiran Xiao Yan menjadi kosong. Mengapa Anda ingin membantu mereka? Apakah Xiao Yan mengingini posisi kapten, atau hanya untuk memenuhi keinginan terakhir yang diberikan oleh Zulin? Sebelum mereka menjadi kapten, mereka menyebabkan masalah besar bagi diri mereka sendiri. Jika mereka benar-benar menjadi kapten mereka, apakah mereka penolong mereka sendiri atau beban mereka sendiri? Hati Xiao Yan mulai mengajukan pertanyaan seperti itu satu demi satu. Di benua Douqi, Xiao Yan tidak memiliki teman di sisinya, dia sendirian, dan dia menjadi orang terkuat di dunia. Namun, di benua ini, para jenius yang ditemui Xiao Yan, mereka dikelilingi oleh sekelompok rekan satu tim dengan bakat dan kekuatan yang sangat kuat. Jika Xiao Yan ingin bertarung dengan mereka, dia akan selalu menghadapi keseluruhan, kecuali jika Xiao Yan memiliki jauh melampaui mereka, kekuatan, jika tidak, itu hanya akan mengalahkan diri sendiri. Apakah Anda membutuhkan rekan satu tim hanya untuk dapat membantu Anda ketika Anda menghadapi para jenius itu? Atau, apakah Xiao Yan hanya membentuk tim untuk meniru orang lain? Dalam kebingungan, pikiran Xiao Yan mengingat bahwa ketika dia putus asa, Zulin tidak ragu untuk berdiri di depannya. Pada saat ini, keraguan baru saja menghilang, digantikan oleh ketegasan. Shen Quan melihat Xiao Yan dalam keadaan diam, dengan pandangan kabur di matanya. Jika Xiao Yan terguncang hanya karena kata-katanya sendiri, maka dia akan sangat kecewa. Namun,
Tiba-tiba, Shen Quan mundur selangkah secara otomatis hampir tanpa disadari, dan sebuah pukulan bercampur api menyapu dada Shen Quan, membakar sebuah lubang besar di pakaian Shen Quan. Di depan Shen Quan berdiri sosok, itu adalah Xiao Yan. Shen Quan menggosok matanya dan melirik ke tanah, di mana Xiao Yan masih ada di sana. Klon, Shen Quan bukan idiot, dia hanya mengerti dalam sekejap. Shen Quan datang ke tempat tidur tanpa ragu-ragu, menekan sebuah tombol, dan lantai, yang hanya memiliki satu celah, langsung tertutup. Namun, Shen Quan tidak menyadari bahwa pada saat lantai ditutup, Xiao Yan juga menghilang. Aku lulus, kamu sepertinya terlalu senang. Bagaimanapun, aku punya kuncinya, jadi aku akan pergi dulu. Xiao Yanwan melompat keluar dari jendela Shen Quan tanpa ragu-ragu. Orang ini, melihat Xiao Yan yang pergi, wajah Shen Quan tidak marah, melainkan bahagia. Namun, ini tidak cukup, saya ingin melihat seberapa besar potensi yang Anda miliki. Seseorang melihat sesosok tubuh pergi dari kamarmu. Pada saat ini, 3 atau 4 kaisar puncak tertinggi datang ke Shen Quan. Sandy, kamu membawa seseorang untuk dikejar. Selain itu, biarkan seseorang mengundang 2 paman, kata Shen Quan kepada orang itu. Ya, keluarga Shen, sudut gelap. Xiao Yan menatap sosok yang dikejar oleh keluarga Shen, dengan senyum di sudut mulutnya. Sangat bagus untuk memiliki klon, tetapi Xiao Yan hanya dapat mengontrol klon dari jarak jauh, dan ada batas jarak. Setelah jarak terlampaui, klon secara otomatis akan hancur. Namun, ini sudah cukup. Melihat keluarga besar Shen, sekelompok api gelap muncul di tangan kanan Xiao Yan. Api itu tersembunyi di malam yang gelap. Tempat itu terpencil dan terpencil. Meskipun suhu di sekitarnya terus meningkat, tidak banyak orang yang menyadarinya. Saat berikutnya, api di tangan Xiao Yan tiba-tiba terbagi menjadi puluhan kelompok dan bergegas menuju semua bagian keluarga Shen. Hanya dalam sekejap, api mulai membakar seluruh keluarga Shen, dan asap serta debu terus membubung dari tanah keluarga Shen. Itu terbakar, itu terbakar. Tiba-tiba, orang-orang kuat bergegas ke tempat yang terbakar dari seluruh keluarga Shen. Mengambil keuntungan dari waktu yang kacau ini, kekuatan jiwa Xiao Yan menyelidiki lingkungan sekitar keluarga Shen, mencari tujuannya sendiri. Di suatu tempat, Shen Quan melihat sekeliling api, wajahnya membiru, awalnya berpikir bahwa Xiao Yan tidak terbiasa dengan tata letak keluarga Shen, dia bisa sampai di sana terlebih dahulu, tetapi sekarang tampaknya semuanya tidak mudah ditangani. Tuan, api jenis ini jelas bukan api biasa. Orang biasa tidak bisa memadamkannya sama sekali. Ayo kita bertindak. Di depan Shen Quan, seorang Dou Xian berkata. Ini adalah api langit. Bahkan orang-orang dengan atribut air tidak dapat dengan mudah memadamkannya. Kita hanya bisa mengandalkan kekuatan ruang dari 2 paman dan ayah. Kedua paman, cepatlah, kata Shen Quan. Dengan persetujuan Shen Quan, 2 makhluk abadi yang bertarung juga mulai terbang menuju api. Setelah 2 makhluk abadi yang bertarung pergi, sesosok melompat turun dari gedung tinggi keluarga Shen. Dengan sepasang sayap berkibar sedikit, ia terbang langsung menuju paviliun keluarga Shen. Tentu saja, Xiao Yan tidak menyalakan api tanpa alasan. Tujuan menyalakan api adalah untuk memancing beberapa Dou Xian, dan kedua, untuk menentukan lokasi Si Kongming dan yang lainnya. Keluarga Shen adalah markas mereka, dan api langit Xiao Yan bukanlah api biasa. Jika menyebar, bahkan Dou Xian akan membutuhkan waktu tertentu untuk memadamkan api. Kali ini cukup bagi Xiao Yan untuk menyelamatkan orang. Dan begitu keluarga Shen terbakar, orang-orang yang tidak memiliki tugas pasti akan memadamkan api, dan kerumunan akan ramai, yang pasti akan sangat bising. Namun, tempat di mana Si Kongming dan yang lainnya di penjara pasti telah diperingatkan dengan hati-hati oleh Shen Quan, dan mereka tidak boleh kendur. Oleh karena itu, jika ada api, mereka tidak akan pergi untuk memadamkan api, tetapi tetap berpegang pada tiang mereka. Oleh karena itu, selama Xiao Yan menemukan tempat paling tenang dan membuat pengecualian sederhana, dia bisa berhasil menemukan tempat Si Kongming dan yang lainnya di penjara. Karena itu, ketika Xiao Yan menentukan lokasi mereka, dia segera bergegas. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Begitu dia menunggu ketiga Dou Xian sadar, dia tidak akan punya cara untuk melarikan diri. Melihat Xiao Yan yang terbang cepat, Shen Quan tetap tenang lagi setelah merenung beberapa saat, dan nyala api hijau meledak di udara. Di sebuah paviliun, perhatikan,
seseorang ada di sini untuk menyelamatkan orang. Puncak tertinggi Kaisar melirik balistik sinyal hijau. Segera, mereka yang telah bersantai di Zizun segera menjadi lebih energik. Mereka tahu betapa tuan muda mereka menghargai orang-orang ini. Jika orang-orang ini hilang di tangan mereka, maka tuan muda mereka pasti akan dihukum. Namun, di langit, bayangan hitam melintas, dan seorang pria berjubah hitam muncul di depan mereka. Keluarga Sen sedang terbakar, apa yang masih kamu lakukan di sini? Jangan buru-buru padamkan apinya. Pria berbaju hitam itu menatap para kaisar dengan senyum di wajahnya. Hati, ini musuhnya, kata kaisar tertinggi puncak. Itu benar, tapi sudah terlambat. Kekuatan jiwa yang kuat keluar dari tubuh Xiaoyan, menembus pikiran para kaisar ini, dan tiba-tiba ambruk di tanah sendirian. Dalam 2 tahun terakhir, Xiaoyan telah menjadi lebih mahir dalam menggunakan pedang Breathless Skill Soul Fighting. Namun, Xiaoyan tidak membunuh orang-orang ini, dia hanya membuat mereka pingsan sementara. Api langit muncul, dan hanya dalam sekejap, pavilion di depan Xiaoyan terbakar dengan lubang. Xiaoyan masuk, dan api di sana perlahan padam. Xiaoyan, pemimpin tim. 2 suara berbeda terdengar, tetapi mengandung emosi yang berbeda. Si Kongming, Jin Hua, Zhang Qian, dan Ma Tao semuanya ada di sini, begitu pula 2 orang lainnya. Kedua orang ini secara alami adalah 2 orang yang dikejar dan dibunuh oleh Shen Quan pada awalnya, dan saat ini mereka juga dikurung dengan 4 si Kongming. Namun, saat ini, panah yang terbuat dari batu pembunuh roh di tubuh mereka telah ditarik keluar, dan lukanya telah diobati. Melihat mereka berempat, Xiaoyan juga menghela nafas lega. Selama mereka aman dan sehat, selama mereka masih hidup, maka semuanya akan berbalik. Xiaoyan melemparkan kunci di tangannya ke 6 orang dan berkata, kunci itu cocok dengan rantai di tubuhmu, kamu dapat menemukannya sendiri, dan kemudian kita akan pergi dari sini. Si Kongming dan 6 lainnya melihat kunci yang dilemparkan Xiaoyan dengan gembira di mata mereka. Mereka diikat oleh rantai yang terbuat dari batu pembunuh roh, dan energi dendam mereka tidak dapat menghentikan mereka. Mereka sangat tertekan hingga sekarat. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan mendapatkan kuncinya, selama dia bisa mendapatkan kuncinya, semuanya akan mudah. Klik, diikuti dengan suara membuka kunci. Rantai pada 6 orang si Kongming juga terlepas dan mendarat di tanah. Si Kongming, Jin Hua, dan Zhang Qian berkata kepada Xiaoyan, terima kasih Kapten karena telah menyelamatkan nyawamu. Meskipun Ma Tao tidak memiliki apa-apa, dia masih bertepuk tangan pada Xiaoyan. Ma Tao bukanlah orang yang tidak mengerti akal, dia masih tahu bagaimana menghormati penyelamatnya. 2 puncak kaisar di belakang 4 tidak memiliki apa-apa, keduanya saling memandang dan kemudian menoleh. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan keluar nanti, kata Xiaoyan kepada keempat orang itu. Meskipun kekuatan api langit tidak terbatas, dosian dengan kekuatan luar angkasa masih dapat dengan mudah dipadamkan. Sekarang waktu adalah segalanya. Namun, pada saat ini, aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh pavilion. Di bawah tekanan ini, Xiaoyan dan si Kongming dan 5 orang tingkat tertinggi kaisar lainnya lebih baik, dan mereka masih bisa bertindak, tetapi 2 puncak kaisar yang terkenal adalah sedikit menggigil. Napas tingkat Raja Abadi, benar-benar tidak bisa salah. Meskipun itu jauh lebih lemah dari aura Guru Zulin di awal, aura ini pasti telah mencapai tingkat Raja Abadi. Cepatlah! Xiaoyan memimpin dan melompat turun dari loteng tanpa ragu-ragu. Zhang Qian mengikuti Xiaoyan dengan cermat, dan Jin Hua dan Ma Tao secara alami menyadari kekuatan jiwa yang menakutkan, dan keduanya melompat dari loteng hampir bersamaan. Ketika si Kongming hendak pergi, dia melirik kedua kaisar yang gemetaran, ragu-ragu, meraih mereka semua dengan satu tangan dan melompat langsung dari loteng. Ketika beberapa orang baru saja melompat, kepalan tangan raksasa mendarat di loteng tempat mereka berada, dan tiba-tiba itu bergerak dari atas ke bawah, dan seluruh loteng terus-menerus dikompresi. Akhirnya, dengan dentuman keras, seluruh loteng langsung dipindahkan ke tanah. Tikus Hefang, siapa yang berani menjadi liar di keluarga Sen saya? Apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada seorang pun di keluarga Sen saya? Sebuah suara marah datang dari langit. Di atas langit, Raja Abadi melihat ke arah di mana Xiaoyan dan yang lainnya pergi, dan segera berubah menjadi kilatan petir dan mengejar mereka. Merasa sosok itu terbang cepat, tangan Xiaoyan, api langit muncul lagi,
berubah menjadi selusin kelompok api, dan terbang menuju selusin kaisar yang datang untuk mendukung dari kejauhan. Patriark keluarga Sen ini terkenal karena melindungi kekurangannya dalam keluarga Sen, dan dia tidak akan pernah dengan mudah melihat anggota keluarganya dibunuh. Karena itu, setelah merasakan serangan Xiaoyan, kepala keluarga Sen benar-benar mengubah arahnya. Di depan kaisar-kaisar itu, ruang secara bertahap terdistorsi, perlahan-lahan menelan semua Skyfire Xiaoyan, dan tidak ada jejak Skyfire yang mendarat di kaisar-kaisar itu. Namun, tindakan Xiaoyan benar-benar membuat marah Raja Abadi itu, Patriark keluarga Sen. Melihat tempat Xiaoyan dan yang lainnya melarikan diri, Douqi di tangan Patriark keluarga Sen melonjak keluar, dan ruang di sekitarnya juga runtuh dengan cepat pada saat ini. Jelas Raja Abadi benar-benar marah. Ayah, namun, pada saat ini, sesosok muncul di depan kepala keluarga Sen, menghalangi jalannya. Kepala keluarga Sen memandang Sen Quan di depannya, kemarahan di hatinya perlahan ditekan, dan ruang di sekitarnya terus pulih. Apa yang kamu lakukan di sini? Kepala keluarga Sen menahan momentumnya. Bukankah ayah saya sudah berjanji kepada saya bahwa saya akan pergi menemui Tuan Muda Qizong setelah saya berurusan dengan urusan pribadi saya? Jika ayah saya membunuh mereka saat ini, bagaimana saya bisa menyelesaikan urusan saya? Ketidakpuasan yang kuat. Urusan pribadi apa? Kata kepala keluarga Sen. Saya tidak perlu ayah khawatir tentang ini. Saya akan memberikan ayah saya penjelasan yang memuaskan. Sen Quan memandang dua dosian yang datang ke sini, dan kemudian berkata kepada kepala keluarga Sen. Kepala keluarga Sen melirik ke kejauhan lagi, dan tiba-tiba beberapa kuda putih menunjukkan sayapnya dan terbang ke langit. Kuda putih terbang ini secara alami dibiakkan oleh keluarga Sen. Meskipun mereka berjauhan, Patriark keluarga Sen masih tahu bahwa kuda putih itu seharusnya kuda putih yang telah mencapai tingkat kaisar tertinggi. Bahkan jika Anda mengejarnya sendiri, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak usaha. Terlebih lagi, sebagai kepala keluarga Sen, dia tidak bisa pergi dengan mudah. Aku harap kamu bisa memberiku penjelasan yang masuk akal. Patriark keluarga Sen mendengus marah, jelas jika Sen Quan tidak keluar untuk membuat masalah, aku khawatir dia akan membersihkan Xiaoyan dan yang lainnya sejak lama. Sen Quan melirik kepala keluarga Sen yang sudah pergi untuk membersihkan kekacauan, dan berkata kepada dua dosian di sampingnya, kedua paman ikut denganku, ada beberapa hal yang mungkin memerlukan masalah bagi keduanya. Kedua dosian saling melirik, dan segera menoleh. Patriark keluarga Sen telah menyetujuinya. Selama waktu ini, selama Sen Quan tidak melakukan apapun yang bertentangan dengan moralitas, mereka harus mematuhinya secara mutlak. Di langit, 8 kuda putih terbang cepat di sini, bahkan wajah Xiaoyan menunjukkan sedikit kegembiraan. Tentu, bukan keberuntungan Xiaoyan bahwa dia bisa menemukan kuda putih terbang ini. Semua ini harus dikaitkan dengan Wen Lin. Jika Wen Lin tidak mengambil keuntungan dari Xiaoyan untuk membakar istal, dia diam-diam mencuri beberapa kuda putih dan menunggu Xiaoyan. Saya khawatir mereka tidak akan lolos begitu saja. Xiaoyan melirik keluarga Sen yang berangsur-angsur menghilang, lalu melirik 5 sahabat di sampingnya yang jelas-jelas lega, dengan senyum di sudut mulutnya. Namun, ketika Xiaoyan mendarat di atas 2 kaisar, jejak niat membunuh melintas, malam sudah singkat, ada seberkas cahaya di kejauhan, dan hari baru akan datang. Suara mendesing. Di atas padang rumput yang luas, embusan angin tiba-tiba berangkat, dan kemudian 8 sosok secara bertahap muncul di padang rumput. Itu 8 kuda putih, 8 kuda putih ini bentuknya mirip, dan bulunya yang seputih salju disisir rapi, jadi tidak ada jejak kelelahan bahkan dalam penerbangan jarak jauh. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan adalah bahwa 8 kuda putih ini sebenarnya memiliki sepasang sayap yang mendorong mereka untuk terbang di langit ini. Aku benar-benar tidak menyangka Pegasus tingkat kaisar ini begitu jinak. Sebuah suara wanita terdengar. Rambut hitam panjang Zhang Qian berkibar tertiup angin, yang sangat ringan dan menarik perhatian. Zhang Qian membelai rambut panjang di atas kuda putih dan berseru. Kali ini, berkat kuda-kuda putih ini, kecepatan terbang yang mengerikan dari kuda-kuda putih ini mampu menyingkirkan para prajurit yang mengejar, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Ya, Wen Lin, terima kasih kali ini, aku bahkan tidak menyadari bahwa kuda putih ini bisa terbang. Jin Hua melirik Wen Lin dan berkata, kali ini, bukan aku yang paling harus kamu syukuri.
Wen Lin tidak mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri, tetapi memandang Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan kali ini, saya khawatir mereka tidak akan bisa lepas dari nasib dipenjara oleh keluarga Shen. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Xiao Yan, yang berada di posisi terakhir, dengan rasa terima kasih di mata mereka. Meskipun Ma Tao memiliki tatapan yang rumit di matanya, dia masih sangat bersyukur. Xiao Yan melirik ketujuh orang itu, dan dengan ringan mengelus bulu-bulu kuda yang ditungganginya. Tiba-tiba, Xiao Yan berkata, "Apakah kamu tahu di mana bagian depannya?" Kalimat ini segera membuat beberapa orang bereaksi. Mereka juga ada di sini untuk pertama kalinya. Di malam yang gelap, mereka hanya fokus untuk melarikan diri, tetapi tidak mengidentifikasi arah dengan hati-hati, dan membiarkan kuda putih ini memimpin mereka ke depan. "Kami tidak begitu jelas, kuda putihlah yang membawa kami ke sini," kata Zhang Qian. "Kami sudah lama tidak berada di sini, dan kami tidak akrab dengannya." Seorang kaisar memuncak. Wajah Xiao Yan menjadi semakin muram. Dia melirik kuda putih di bawah kakinya. Xiao Yan berkata, "Lepaskan kuda putih itu, semua orang siap untuk mendarat." "Kita telah tertipu." Ketika Xiao Yan selesai mengatakan ini, dia adalah orang pertama yang melompat dari kuda putih. Meski ketinggian beberapa kilometer sangat tinggi, itu bukan masalah besar bagi mereka yang memiliki semangat juang. Melihat Xiao Yan yang tiba-tiba melepaskan kuda putihnya, Si Kongming dan 5 lainnya tiba-tiba menjadi bodoh, mengapa Xiao Yan ingin melepaskan kuda putih ini daripada berjalan. Kecepatan kuda putih ini berkali-kali lebih cepat daripada kecepatan berjalan. Langsung, percayalah padanya. Yang kedua yang melompat turun sebenarnya adalah Ma Tao, yang memiliki hubungan baik dengan Xiao Yan. "Saya mengerti, ada yang salah dengan kuda putih ini. Sangat mungkin ada ambulans tempat kuda putih ini membawa kita. Kuda putih ini selalu dilatih oleh keluarga Shen. Keluarga Shen pasti tahu kemana mereka terbang, dan mereka pasti akan maju selangkah di depan kita." Penyergapan. Setelah Zhang Qian selesai mengatakan ini, dia mengelus kuda putih di bawah tubuhnya. Kuda putih, terima kasih telah mengirim kami tumpangan. Selamat tinggal." Setelah berbicara, Zhang Qian juga melompat keluar dari langit dengan sosok anggun. Si Kongming memandang puncak kedua kaisar dan berkata, "Cepat dan lompat. Apakah kamu tidak berani melompat karena takut jatuh ke kematianmu?" Kedua puncak kaisar saling memandang dan berkata kepada Si Kongming, "Kamu melompat dulu. Kami memiliki terlalu banyak kasih sayang untuk kuda putih ini, kami ingin mengucapkan selamat tinggal kepada mereka." Melihat ini, Si Kongming tidak mengatakan apa-apa lagi, dan langsung melompat ke bawah. Wen Lin dan Jin Hua melirik mereka berdua, dan juga berterima kasih kepada kuda putih yang duduk bersama mereka, dan melompat turun. Xiao Yan, yang melompat lebih dulu, merapikan pakaiannya, memandangi orang-orang yang jatuh dari langit, dan menghela nafas lega. Meskipun orang-orang ini tidak terlalu yakin dengan Xiao Yan, sang kapten, mereka tetap tidak melanggar perintah Xiao Yan. "Di mana kedua orang itu? Kenapa mereka belum melompat turun?" kata Xiao Yan. "Mereka mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dihadapi, jadi tunggu sampai kamu melompat," kata Si Kongming. "Jangan khawatir tentang mereka, bersiaplah untuk bertarung. Jika tebakanku benar, 2 makhluk abadi dari keluarga Shen seharusnya ada di sekitar sini." Hati Xiao Yan juga menjadi berat saat ini. 2 makhluk abadi yang bertarung, meskipun mereka hanya 2 roh abadi, tidak seperti aliansi hitam yang membuat Xiao Yan dan yang lainnya benar-benar tidak berdaya untuk melawan, tetapi ini juga akan menjadi pertempuran yang sengit. Fighting Immortals adalah kekuatan yang sangat besar. Setelah dilewati, kekuatannya akan meningkat tajam. Di atas langit, 2 puncak kaisar melirik kuda putih jinak di bawah mereka, dan tiba-tiba belati muncul di tangan 2 puncak kaisar, bersinar terang. "Karena kamu akan membawa kami sampai mati, aku minta maaf, tapi aku harus membawamu ke jalan." Kedua kuda putih itu juga sepertinya merasakan 2 belati yang bersinar, dan segera menjadi memberontak. Mendesis. 2 suara panjang terdengar di langit, tetapi 2 kaisar puncak tampaknya bertekad untuk menikam kuda putih di bawah mereka, dan 2 pisau pendek menikam leher kuda putih. Namun saat keris pertama kali menikam kuda putih, 2 anak panah bulu terbang dari kejauhan dan mengenai kedua pisau pendek tersebut, menyebabkan posisi kedua pisau pendek tersebut menikam kuda putih tersebut sedikit bergeser. Meskipun kuda putih itu terluka parah, itu tidak fatal. Setelah belati bergeser,
dua puncak kaisar juga melompat dari kuda putih. Kedua kuda putih itu juga terluka parah karena tusukan belati, tidak dapat mendukung penerbangan mereka, dan tubuh mereka perlahan mendarat di tanah. Ledakan, ledakan, dengan ledakan keras, dua sosok jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Mereka adalah puncak dari dua kaisar. Xiao Yan lega melihat mereka berdua juga turun, tapi Xiao Yan masih khawatir dan berkata kepada Si Kongming, "Tunggu dan lindungi Zhang Qian." Si Kongming tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Xiao Yan tidak menjelaskan apa-apa. Pada saat ini, dua jeritan terdengar, dan kedua kuda putih itu perlahan-lahan jatuh dari udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada mereka, darah telah mewarnai surai putih salju mereka menjadi merah. Melihat pemandangan ini, Zhang Qian mau tidak mau datang ke depan kedua kuda putih itu, melihat belati mereka yang hanya berjarak 1 inci dari kuncinya, niat membunuh menyebar dari tubuh Zhang Qian. Kedua kaisar puncak baru saja berdiri dari tanah, dan sebelum mereka bisa sadar kembali, mereka merasakan beberapa tatapan marah. Terkunci, terkunci, dua tamparan keras terdengar, dan segera ada dua tamparan lagi di wajah dua puncak kaisar, yang cukup untuk melihat bahwa Zhang Qian tidak ringan. Bahkan Xiao Yan ketakutan, wanita yang tampak lembut ini benar-benar galak ketika dia marah, tetapi dia juga sangat imut, tamparan Zhang Qian benar-benar tidak ringan, dan Zhang Qian meninju salah satu gigi dari dua puncak kaisar. Dua puncak kaisar hanya ingin melawan, tetapi tiga orang perlahan berjalan keluar di depan mereka. Melihat ketiga orang ini, keluhan mereka hanya bisa ditelan perlahan. Ketiga orang ini tidak mudah dipusingkan, jika Anda ingin bertahan hidup, Anda masih harus mengandalkan 6 orang di depan Anda ini. Jika tidak, ketika ketiganya mengambil tindakan, tidak ada yang akan melindungi mereka, dan mereka mungkin tidak akan lolos dari kematian dengan kekuatan mereka. Oleh karena itu, tidak peduli berapa banyak kemarahan yang ada, mereka hanya bisa menelannya perlahan. Namun, semua ini hanya sementara. Setelah semuanya selesai, dia ingin 6 orang ini mengembalikan semuanya. Secara alami, ketiga orang ini tidak lain adalah Shen Quan dan 2 orang abadi yang bertarung dari keluarga Shen. Tidak jauh dari Shen Quan ada 6 kuda putih dari keluarga Shen, tetapi ketika mata Shen Quan tertuju pada kedua kuda putih itu, Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan bahwa niat membunuh Shen Quan meningkat sedikit demi sedikit. "Dua paman, ayo lakukan." Mata Shen Quan berputar langsung dari Xiao Yan dan Si Kongming, dan mendarat di dua kaisar puncak, dan mengucapkan kata-kata ini perlahan. Tapi kalimat ini tanpa henti suram dan dingin. Ada riak di ruang di samping dua abadi yang bertarung, dan dua abadi yang bertarung segera menghilang. "Zhang Qian, cepat kembali." Xiao Yan buru-buru berkata kepada Zhang Qian. Tetapi meskipun Xiao Yan mengingatkan Zhang Qian tepat waktu, Zhang Qian masih merasa sedikit tidak nyaman di hadapan dua kuda putih yang telah menyelamatkan mereka. Pada saat ini, ruang di sekitar Zhang Qian tiba-tiba berfluktuasi, dan dua sosok tiba-tiba keluar dari ruang itu. Sebelum Zhang Qian bisa bereaksi, seorang peri dari alam roh menghantam Zhang Qian dengan telapak tangannya. Meskipun Zhang Qian sangat jijik dengan perilaku kedua kaisar seperti ini, tetapi kedua orang abadi yang bertarung tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Mereka sangat kejam dan ingin menangkap Zhang Qian dalam satu gerakan. Namun tiba-tiba, seberkas cahaya putih menyala di tubuh Zhang Qian, dan seorang penguasa raksasa langsung menyapa telapak negeri dongeng ini. Sebuah telapak tangan menghantam 9 penguasa indah yang terampil. Xiao Yan tiba-tiba merasa tangannya gemetar tanpa henti, dan sosoknya terus mundur, sampai dia berhenti perlahan setelah belasan langkah. Peringkat Dou Immortal benar-benar bukan sesuatu yang dapat dengan mudah dilawan oleh peringkat Dou Di. Telapak tangan ini membuat Xiao Yan sedikit kewalahan. Namun, setelah pukulan ini, itu meningkatkan waktu reaksi untuk 5 orang lainnya. Si Kongming telah datang ke sisi Xiao Yan, dan dia berada di depan dengan Xiao Yan. Berbeda dengan struktur tubuh orang biasa, kekuatan tubuh Si Kongming jauh melebihi orang biasa. Sebagai kekuatan tempur terkuat, saat ini, mereka harus berada di garis depan untuk mereka. Di belakang Xiao Yan dan Si Kongming adalah Wen Lin, Jin Hua, dan Ma Tao. Zhang Qian berdiri di belakang. Meskipun lawannya adalah alam roh abadi, tidak ada rasa takut di mata mereka, bukan karena mereka tidak pernah bertarung melawan alam roh abadi. Ketika Zulin masih hidup, mereka berlima adalah lawan Zulin. Untuk pertempuran mereka yang sebenarnya, Zulin tidak akan berbelas kasih. Menghadapi musuh abadi yang bertarung,
mereka hanya memiliki keinginan untuk bertarung di mata mereka, dan mereka tidak gentar. Setelah pukulan itu, Dou Xian tidak segera memulai, tetapi bergabung dengan Dou Xian lain untuk mengirim dua kuda putih ke kejauhan. Meskipun tidak melukai titik vitalnya, jika Anda tidak melakukan sesuatu, saya khawatir kedua kuda putih ini tidak akan bertahan lama. Menyerang pada awalnya adalah pertahanan terbaik, dan saat ini kedua Dou Xian sudah teralihkan untuk melakukan hal-hal lain, ini seharusnya menjadi waktu terbaik untuk menyerang. Namun, melihat adegan ini, termasuk Xiao Yan, tidak ada yang memanfaatkan waktu ini untuk melancarkan serangan, tetapi menyaksikan adegan ini diam-diam, merasa tidak nyaman untuk sementara waktu. Di kejauhan, dua kaisar puncak, melihat 6 orang yang tidak melakukan apa-apa, mengertakkan gigi karena marah. Mereka tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu baik. Anda akan merasa lebih baik ketika mereka melepaskan tangan mereka. Namun, ketika mereka marah, tamparan di wajah mereka menjadi lebih buruk. Mereka melihat Zhang Qian terakhir, dan kesedihan dan kebencian di mata mereka menjadi semakin banyak. Meskipun kekuatan 6 orang ini berada di level kaisar tertinggi, agak merepotkan untuk membawa mereka kembali. Namun, harta pada mereka tampaknya cukup bagus, terutama di tangan pria berjubah hitam, dan Tian Huo, saya khawatir seseorang pasti akan menghargai mereka dengan baik. Namun, premisnya adalah bagaimana mereka menyelesaikan krisis di depan mereka. Ketika dua kuda putih dibawa ke Shen Quan melirik belati yang menempel di tubuh mereka, mengeluarkan beberapa bubuk obat dari cincin, dan mengoleskannya ke luka. Kemudian, Shen Quan perlahan mengeluarkan kedua belati itu. Tekan 6 dari mereka, dan jangan biarkan salah satu dari mereka pergi. Shen Quan berkata dengan suara yang agak dingin kedua alam peri. Kata-kata Shen Quan baru saja jatuh, dan Dou Xian di depan Xiao Yan tiba-tiba menghilang di depan Xiao Yan, sementara Dou Xian yang lain meninju Xiao Yan dan Si Kongming untuk menekan mereka. Xiao Yan dan Si Kongming saling melirik, dan mereka bertemu dengan Dou Xian dengan satu kaki dan satu pisau. Kekuatan Dou Xian terlalu menakutkan, bahkan jika Xiao Yan menghadapi Dou Xian jika dia tidak melakukan yang terbaik, aku khawatir dia tidak akan bisa mengalahkan mereka sama sekali. Oleh karena itu adalah pilihan terbaik untuk bekerja sama dengan Si Kongming. Dengan bantuan Si Kongming, Xiao Yan tidak lagi bekerja keras seperti sebelumnya, dan mereka berdua benar-benar memblokir pukulan Dou Xian ini. Namun, tepat ketika Jin Hua dan Wen Lin hendak menyerang Dou Xian, sebuah ruang berfluktuasi, dan tinju raksasa melewati ruang dan menyerang dari belakang mereka. Itu adalah Dou Xian yang baru saja menghilang. Kalian bertiga memegang Dou Xian lagi, Zhang Qian, kamu. Xiao Yan secara alami merasakan serangan dari belakang, dan segera memerintahkan. Tapi yang paling dipedulikan Xiao Yan adalah Shen Quan. Pada saat ini, Shen Quan sedang berjalan menuju puncak kedua kaisar selangkah demi selangkah, dan di tangan Shen Quan memegang dua pisau pendek yang dimasukkan ke dalam tubuh dua kuda putih. Kedua kaisar puncak memandang Shen Quan, yang tampak tenang saat ini, seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Mereka berlari tanpa ragu, akhirnya. Setelah memulihkan kehidupan, mereka tidak ingin menjelaskannya di sini dengan mudah. Shen Quan melirik dua orang yang melarikan diri, dan pisau pendek di tangannya tiba-tiba berubah menjadi dua ular berbisa, mengejar mereka ke arah mereka. Namun, saat kedua pisau pendek dilepaskan, mereka ditembak jatuh oleh bayangan. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega, inilah yang dia ingin Zhang Qian lakukan. Pada saat ini, Shen Quan, yang sangat marah, kehilangan akal sehatnya, dan tidak peduli dengan hidup dan mati kedua orang ini. Namun, Xiao Yan tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini dengan sia-sia. Zhang Qian juga tidak mengecewakan Xiao Yan, dan kebencian kembali menjadi kebencian, tetapi dia tidak boleh melepaskan hal-hal yang lebih penting karena kebencian. Melihat Zhang Qian memegang pedang panjang, wajah Shen Quan tidak terlalu tampan. Minggir, mereka berdua harus mati hari ini. Saya akui bahwa perilaku mereka benar-benar menjijikkan. Namun, kedua kuda putih itu sama sekali tidak terluka, jadi mengapa mereka tidak bisa melepaskannya? Ini adalah dua nyawa. Zhang Qian tidak melepaskannya, tetapi masih menghalangi Shen Quan di depan. Mereka tidak pantas menjadi manusia. Shen Quan meninggalkan kalimat ini, dan tubuhnya melintas di sekitar Zhang Qian, mengejar menuju puncak kedua kaisar. Zhang Qian tertegun sejenak, jelas tidak menyangka bahwa itu adalah puncak kaisar tertinggi,
mengapa kecepatan Shen Quan jauh lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. Namun sebelum Zhang Qian sempat bereaksi, posisinya berubah lagi, muncul di belakang Dou Xian yang berada dalam kebuntuan dengan Xiao Yan dan Si Kongming. Dalam posisi asli Zhang Qian, seorang pria berjubah hitam muncul, itu adalah Xiao Yan. Meskipun agak sulit untuk menyerahkan nama Dou Xian kepada Zhang Qian dan Si Kongming, tetapi untuk saat ini, itulah satu-satunya cara. Bagaimanapun, Jin Hua dan Ma Tao telah memasuki jalan buntu dengan Dou Xian lain, dan jika mereka dengan mudah diganti, mereka mungkin tidak akan bisa menjebak Dou Xian itu. Terlebih lagi, jika Xiao Yan menebak dengan benar, menahan Shen Quan jauh lebih penting daripada berurusan dengan dua makhluk abadi yang bertarung ini. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiao Yan, Zhang Qian tahu bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu tanpa alasan setelah beberapa kali memahami. Xiao Yan pasti memiliki niat untuk melakukan ini. Jika demikian, dia dan Si Kongming harus mengadakan fighting immortal ini dan mengulur waktu untuk Xiao Yan. Pedang di tangan Zhang Qian tiba-tiba menusuk ke arah Dou Xian di depannya. Secara alami, Dou Xian sudah merasakan keberadaan Zhang Qian untuk waktu yang lama, dan dia dibebaskan dari penindasan Si Kongming. Sisi lain langsung meraih pedang panjang di tangan Zhang Qian, dan menatap mulut Zhang Qian dengan mencibir. Jika bukan karena instruksi Shen Quan, dia akan membunuh dua orang ini secara langsung. Di dunia ini, berlari untuk hidup seringkali dapat merangsang potensi seseorang. Setelah merasakan tekad Shen Quan untuk membunuh mereka, dua puncak kaisar juga menggunakan kekuatan penuh mereka untuk segera melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli seberapa cepat mereka, itu masih belum cukup dibandingkan dengan Shen Quan, yang kekuatannya telah mencapai puncak kaisar tertinggi. Berguna untuk menjaga kalian berdua di tempat pertama, tetapi hari ini, saya pikir tidak apa-apa. Jika saya ingin menemukan mereka, saya memiliki sarana, jadi Anda harus mati. Shen Quan mengejarnya, pedang panjang itu, di tangannya menunjuk ke arah dua kaisar terputus di puncaknya. Tolong, kedua kaisar memuncak dan menangis. Ada juga tablet giok ungu di tangan mereka, yang juga dihancurkan oleh mereka berdua. Pedang panjang itu jatuh, tetapi penguasa batu giok terhalang di bawah pedang panjang itu. Dentang, pedang Qi berpotongan, membuat suara yang keras. Namun, meskipun Xiao Yan memblokir sebagian besar serangan Shen Quan, masih ada sejumlah kecil serangan yang menimpa dua kaisar puncak, merobek pakaian mereka dan menggaruk kulit mereka. Namun, untungnya, tidak ada luka serius dan dia tidak bisa mati. Shen Quan memandang Xiao Yan yang berdiri di depannya, mengerutkan kening. Jika Xiao Yan bertekad untuk melindungi mereka, Shen Quan tidak akan bisa membunuh mereka untuk sementara waktu. Apakah kamu tidak takut aku akan membiarkan mereka membunuh kelima orang itu ketika kamu datang ke sini? Shen Quan memandang Xiao Yan dan berkata dengan dingin. Jika kamu benar-benar ingin melakukan ini, maka kamu sudah melakukannya, dan kamu tidak perlu menunggu sampai sekarang, kan? Xiao Yan melirik medan perang di sana. Meskipun menghadapi dua abadi yang bertarung, mereka berlima secara bertahap dirugikan, tetapi mereka tidak bermaksud kalah sepenuhnya. Selain itu, meskipun dua makhluk abadi yang bertarung sering menggunakan jurus pamungkas mereka, mereka dikendalikan dengan baik dan tidak berniat untuk membunuh mereka. Jika tidak, menghadapi dua makhluk abadi yang marah, apalagi mereka berlima, bahkan dengan Xiao Yan, mereka tidak akan bisa melawan terlalu lama. Kedua orang ini harus mati, dan aku tidak bisa menunggu sebentar. Kamu menyingkir, selama aku membunuh dua orang ini, aku akan membiarkanmu pergi, kata Shen Quan kepada Xiao Yan. Pada saat ini, Shen Quan hanya memiliki kebencian terhadap dua kaisar puncak ini, dan dia tidak bisa mentolerirnya untuk sesaat. Jika kamu bertahan begitu lama, mengapa kamu harus peduli dengan momen ini? Selama kamu berhenti sekarang, saya pikir tidak akan lama sebelum kamu akan mendapatkan panen besar. Bukankah terlalu murah untuk membiarkan mereka mati? Saat ini, kata Xiao Yan. Pada saat ini, Shen Quan menjadi ragu-ragu. Di kejauhan, ada beberapa kuda yang tiba-tiba berkokok, dan Shen Quan tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar suara-suara ini. Meski bedak untuk sementara bisa menekan memburuknya luka kedua kuda putih itu. Namun, jika tidak dirawat tepat waktu, saya khawatir kedua kuda ini juga akan menjadi dua kuda buangan. Kuda putih ini telah menghabiskan banyak sumber daya keluarga Shen. Jika seseorang kehilangan satu, itu seperti mencongkel daging untuk keluarga Shen.
Aku tidak perlu membunuh mereka hari ini. Tapi, tepat saat Xiao Yan dan Shen Quan bertarung, sosok Shen Quan tiba-tiba menghilang dan muncul tepat di depan dua kaisar puncak. Kedua lengan itu terbang ke langit dan perlahan jatuh. Dua teriakan terdengar di telinga Xiao Yan. Xiao Yan menatap dua orang yang berguling-guling di tanah karena kesakitan, mengerutkan kening, tetapi tidak melanjutkan. Dua paman, masih penting untuk menyelamatkan kuda putih kita. Kelompok orang ini datang untuk membersihkan mereka lain kali. Mari kita mundur untuk sementara waktu. Shen Quan mengeluarkan selembar kain putih dari cincinnya sendiri, dan perlahan-lahan menggerakkan pedang di tangannya, bersihkan darah di atasnya. Setelah mendengarkan kata-kata Shen Quan, kedua makhluk abadi yang bertarung menarik kekuatan mereka meskipun mereka tidak mau, dan tubuh mereka kembali ke sisi kedua kuda putih itu, menunggu Shen Quan. Melihat Shen Quan tiba-tiba memilih untuk mundur, mereka berlima ingin tahu mengapa dia melakukan ini, tetapi batu besar di hati mereka jatuh. Melawan dewa benar-benar terlalu menakutkan, bahkan jika ada satu, masih ada dua, yang benar-benar membuat mereka sedikit kewalahan. Melihat Shen Quan yang sedang berjalan menuju kedua kuda putih itu selangkah demi selangkah, Zhang Qian ragu-ragu sejenak, tetapi masih berkata, "Hei, mereka mungkin tidak akan mati." Shen Quan tercengang setelah mendengar kata-kata ini, jelas tidak ada wanita yang akan mengajukan pertanyaan seperti itu. Dia melirik dua kuda putih yang tergeletak di tanah, dan akhirnya berkata kepada Zhang Qian, "Aku tidak akan membiarkan mereka mati." Sebuah kata dengan warna yang tidak diragukan lagi. Itu bagus. Zhang Qian mengangguk. Saat kata-kata ini jatuh, bahkan Xiao Yan merasa lega. Shen Quan mengendarai kuda putih dan terbang ke langit. Kedua Dosian pergi dengan dua kuda putih yang terluka, dan 5 kuda putih lainnya mengikuti Shen Quan. Xiao Yan melihat pemandangan ini dan menghela nafas tak berdaya. Namun, ketika Xiao Yan melihat beberapa orang yang bergegas menuju ke sini, dan melirik kedua puncak kaisar, ada senyum di sudut mulutnya. Ada 5 orang dalam kelompok ini, untuk seorang lelaki tua yang tampaknya sangat baik, lelaki tua itu memiliki senyum di wajahnya, yang mudah memberi kesan baik kepada orang-orang. Kurang dari 4 orang di belakang lelaki tua itu juga terlihat sangat ramah, tetapi mereka bertindak sangat rendah hati, dan semuanya terpusat pada lelaki tua itu. Penatua Zuo, keluarga Shen terlalu banyak menipu orang. Saudara-saudara kita kebetulan melewati wilayah keluarga Shen dan diburu oleh keluarga Shen. Jika bukan karena beberapa orang di depan kita ini, aku takut kita akan mati di keluarga Shen sejak lama, di tangan. Ketika dua puncak kaisar melihat lelaki tua itu, mereka buru-buru berlutut dan menangis. Orang tua itu melirik mereka berdua dan mengutuk dengan marah, "Dua pemborosan, keluarga Shen memiliki tujuan besar, dan mereka menggertak Anda secara alami harus menanggungnya. Anda terus membuat masalah bagi saya, dan Anda juga melibatkan orang lain. Anda tidak tahu apakah Anda hidup atau mati." Dua puncak kaisar melihat pemandangan ini, tubuh mereka sedikit gemetar, tetapi mereka tidak mengatakan sepatah kata pun. Beberapa teman kecil, itu adalah disiplin lemah lelaki tua itu yang menyebabkan begitu banyak masalah bagi mereka. Saya juga meminta beberapa teman kecil untuk menanggung saya. Orang tua itu membungkukkan tangannya kepada Xiao Yan dan 6 orang, dengan sikap yang tulus. Xiao Yan mengerutkan kening, tetapi dia masih berhasil menahan sedikit senyum dan berkata, "Senior terlalu banyak berpikir. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena orang itu telah diserahkan kepada senior, biarkan saja." Xiao Yan juga membungkukkan tangannya ke arah pria tua itu. Itu benar, balas dendam keluarga Shen mungkin akan segera datang. Teman-teman kecil masih bolak-balik dari suatu tempat, ayo lari cepat. Jangan seperti kita, yang hanya bisa menghindari pengejaran keluarga Shen seperti beberapa tikus. Bunuh. Pria tua itu tiba-tiba menghela nafas. Ketidakberdayaan, keluhan, dan belas kasihan. "Paman, saya tidak berpikir bahwa Tuan Shen seburuk yang Anda katakan." Zhang Qian mengingat apa yang telah dilakukan Shen Quan dalam pikirannya. Dia tidak percaya bahwa orang seperti itu akan menyerah pada Xiao Yan dan yang lainnya untuk demi 2 kuda orang-orang yang dikepung dan dibunuh oleh 6 orang benar-benar akan melakukan hal-hal yang akan menyelesaikan masalah setelah musim gugur. Kalian harus pergi dengan cepat. Keluarga Shen, sebagai keluarga yang berafiliasi dengan Qizong, memiliki 3 makhluk abadi, tetapi di sini perlu mendapatkan angin dan hujan. Jika Anda menyinggung keluarga Shen, lebih baik melarikan diri sejauh mungkin, kata seorang lelaki tua.
Xiao Yan melirik si Kongming dan mereka berlima, dan saat ini mereka enggan untuk pergi. Merekalah yang membakar keluarga Shen kali ini, dan merekalah yang mencuri beberapa kuda putih dari keluarga Shen dan menyebabkan kuda putih terluka. Jika mereka pergi seperti ini dan membiarkan mereka menanggung semua ini adalah bukan sesuatu yang bisa mereka terima. Sambil menghela nafas, Xiao Yan hanya bisa berkata, "Pak Tua, kami juga lelah dan perlu istirahat. Saya ingin tahu apakah lelaki tua itu tahu apakah ada penginapan di dekatnya di mana kami bisa beristirahat. Kami sukarela untuk menyelamatkan orang. Hal ini karena kami memulai, dan tentu saja harus berakhir karena kami." Karena mereka tidak mau pergi, Xiao Yan tidak punya pilihan selain mendorong perahu ke bawah. Saya hanya berharap bahwa kekuatan yang membuat Shen Quan sakit kepala tidak terlalu kuat. Orang tua itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, dan akhirnya berkata kepada Xiao Yan, "Kami tidak akan pernah melupakan kebaikan beberapa dari Anda. Jika Anda tidak menyukainya, Anda akan pergi ke rumah orang tua itu untuk beristirahat sementara, tidak tahu apa yang mereka pikirkan." Xiao Yan melirik si Kongming dan Jin Hua, semuanya mengangguk. Hanya mata Matao yang melirik orang-orang di belakang lelaki tua itu, tetapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia sepertinya setuju. "Kalau begitu aku akan merepotkan orang tua itu." Xiao Yan berterima kasih pada orang tua itu. "Kalau begitu ikut aku." Ketika lelaki tua itu selesai mengatakan ini, dia berjalan ke depan terlebih dahulu dan memimpin jalan untuk Xiao Yan dan yang lainnya. Si Kongming, Jin Hua, dan Wen Lin mengikuti. Zhang Qian melirik dua puncak kaisar dengan lengan patah, ragu-ragu dan mengikuti. Matao berhenti di samping Xiao Yan dan berkata, "Kamu harus tahu bahwa ada penipuan, mengapa kamu memilih untuk mengikuti?" Xiao Yan tercengang, tapi dia tidak menyangka Matao akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Xiao Yan berkata kepada Matao, "Tidak mungkin, siapa yang membuatku secara tidak sengaja membakar setengah dari keluarga Shen?" Setelah mengatakan ini, Xiao Yan tidak berhenti, dan segera mengejarnya. Matao melirik ke belakangnya, di mana ruang sedikit berfluktuasi, dan dua orang abadi yang bertarung dari keluarga Shen telah kembali dengan kuda putih. Orang ini mungkin tidak kebetulan lewat, mungkin kali ini tempat yang akan mereka tuju adalah sarang harimau lontan. Namun, Xiao Yan sudah memutuskan, jadi dia harus memiliki rencananya. Matao tidak punya pilihan selain mengikuti. Dipimpin oleh lelaki tua itu, kelompok itu perlahan berjalan menuju puncak gunung yang jauh. Ini benar-benar layak menjadi kelas VIP ungu. Kali ini, aku benar-benar menangkap ikan besar. 6 kaisar pasti memiliki banyak harta di tubuh mereka, tetapi mereka akan segera menjadi milikku. Suara serak terdengar di sini. Peran Douxian ini di sini secara alami untuk mencegah ekor keluarga Shen mengikuti. Bagaimanapun, ada 2 Douxian di keluarga Shen. Jika mereka juga mengikuti, dia tidak akan bisa memenangkan Perang Dunia II pertama. Namun, bahkan Fighting Immortal ini tidak menyadarinya, dan sepertinya ada beberapa bekas terbakar oleh api di rumput. Pada saat yang sama, keluarga Shen. 20 pemberontak kuda putih yang dibentuk oleh Shen Quan semuanya hadir, dan masing-masing dari mereka membawa busur dan anak panah serta selusin anak panah bulu di atas kuda mereka. 20 pedang tergantung di satu sisi kuda putih ini, meskipun pedangnya belum ditarik, ketajamannya tampaknya telah muncul. Setiap anggota tentara pemberontak kuda putih memiliki ekspresi kegembiraan di wajah mereka, karena kali ini, musuh yang akan mereka hadapi akan 100 kali lebih ganas dari sebelumnya. Di depan tentara pemberontak kuda putih ini, ada 3 orang, itu adalah Shen Quan, dan ada 2 orang abadi yang bertarung dari keluarga Shen. Tentu saja, ada kekuatan lain di belakang tentara pemberontak kuda putih. Ada 100 orang di sana, semuanya setingkat kaisar tertinggi. Wajah mereka kesal atau marah, tetapi mereka lebih gembira. Setelah menunggu begitu lama, tampaknya hari ini akhirnya tiba. Keluar, saat kata-kata Shen Quan jatuh, tentara, yang hampir menguasai setengah dari kekuatan keluarga Shen, sudah mulai perlahan. Xiao Yan dan yang lainnya mengikuti di belakang lelaki tua itu, tetapi kekuatan jiwa Xiao Yan perlahan meluas saat dia semakin dekat ke tujuannya. Kekhawatiran Matao bukannya tidak masuk akal, meskipun Xiao Yan tahu bahwa Shen Quan tidak akan berdiam diri dan mengawasi orang-orang ini, tetapi bagaimanapun juga, Shen Quan masih orang luar, dan Xiao Yan tidak tahu seberapa banyak Shen Quan dapat membantu. Oleh karena itu,
Cara yang paling aman adalah menyelesaikan masalah ini sendiri, meskipun masalah ini tampaknya tidak sederhana. Orang tua itu membawa Xiao Yan dan kelompoknya perlahan menuju sebuah gunung. Gunung-gunung setinggi ribuan zang dan tinggi, dan tangan Xiao Yan tergenggam erat, pegunungan dan pegunungan penuh dengan pohon-pohon tinggi dan lurus, dan tempat ini terlihat sedikit suram dan menakutkan. Tapi lelaki tua di depannya sepertinya tidak punya niat untuk berhenti, dan dia tidak memperhatikan wajah Xiao Yan dan kelompoknya yang semakin jelek, dia terus memimpin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Orang tua, mengapa kamu tinggal di hutan tua di pegunungan yang dalam? Ada banyak hutan di sini, dan seharusnya ada banyak monster. Jika kamu tinggal di sini, kamu harus khawatir tentang serangan mendadak monster. Qian melihat sekeliling dan tiba-tiba berkata kepada lelaki tua itu, ada sedikit kejutan dalam nada suaranya, dan tentu saja ada sedikit kewaspadaan. Jangan khawatir semuanya, Anda semua harus menjadi orang luar, Anda tidak mengerti kebiasaan di sini. Itu hanya karena keluarga Sen terlalu mendominasi dan tidak memberi kami cara untuk bertahan hidup, jadi kami hanya bisa menghindari keluarga Sen dengan bersembunyi di pegunungan. Penindasan itu, orang tua itu berkata kepada Zhang Qian, aku akan segera ke rumahku. Aku sudah memerintahkan bawahanku untuk menyiapkan jamuan makan untuk beberapa orang. Kamu bisa beristirahat dengan baik, kata penatua Zuo kepada Xiao Yan dan yang lainnya. Namun, di tangan tetua ini Zuo Qi mulai perlahan naik. Xiao Yan melihat sekeliling, meskipun ada pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya menutupi tempat itu, di bawah kekuatan jiwa Xiao Yan di puncak alam kaisar, satu demi satu sosok muncul dalam persepsi Xiao Yan. Xiao Yan secara kasar memperkirakan bahwa jumlah orang sekitar 50, dan semua orang ini benar-benar mencapai tingkat tertinggi kaisar. Jika orang-orang ini hanya bersembunyi di sini dan menjaga keluarga, Xiao Yan bisa mengerti. Namun, Xiao Yan merasakan niat membunuh yang kuat pada tubuh para kaisar ini, dan tidak diragukan lagi bahwa niat membunuh ini semuanya ditujukan pada 6 orang Xiao Yan. Bersembunyi di pegunungan yang dalam dan hutan tua, memang sangat sulit bagi keluarga Sen untuk menyusahkanmu. Demikian juga, kamu seharusnya tidak mudah ditemukan dengan membunuh dan menjarah. Benar, pasukan penjara serigala ganas. Xiao Yan berhenti, melihat bagian depan mulut lelaki tua itu, dia berkata sambil mencibir. Ketika kata-kata Xiao Yan jatuh, lelaki tua yang terus berjalan tiba-tiba menghentikan langkahnya, dan tubuh tuanya bergetar saat ini. Kamu bercanda? Kelompok predator serigala ganas macam apa? Aku belum pernah mendengar tentang organisasi ini. Penatua itu memandang Xiao Yan dengan sedikit senyum di wajahnya. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berkata, Korps Penjarahan Serigala Ganas adalah organisasi yang penuh dengan kejahatan. Mereka selalu mengirim orang-orang lemah untuk menimbulkan masalah, berpura-pura tidak bersalah, untuk membangkitkan simpati orang lain dan membiarkan orang lain membantu, uluran tangan. Mereka akan menggunakan alasan untuk membalas budi, memberi bantuan, atau berharap orang lain akan terus membantu, membawa orang-orang yang membantu mereka ke base camp mereka, dan kemudian membunuh semua orang yang membantu, dan mengambil semua milik mereka sebagai milik mereka. Merasakan mata penasaran si Kongming dan yang lainnya, Xiao Yan menjelaskan perlahan. Namun, kata-kata Xiao Yan langsung membuat si Kongming merasa kedinginan. Mereka yang berani membantu adalah orang yang relatif kuat atau orang dengan latar belakang yang relatif kuat, dan mereka harus memiliki banyak harta. Terutama mereka yang berasal dari luar kota yang baru datang ke sini lebih rentan ditipu, sehingga kemungkinan besar mereka akan menjadi starter dari kelompok perampok serigala yang ganas ini. Seolah mengingat sesuatu, si Kongming tiba-tiba berubah menjadi cahaya dan bayangan dan meraih Zuo yang lebih tua. Orang ini adalah seorang yang lebih tua. Jika mereka benar-benar mendapatkan trik, selama mereka menangkap Zuo yang lebih tua, maka mereka akan sedikit rileks nanti. Meskipun respon si Kongming sangat cepat, si Kongming masih salah dalam perkiraannya. Sebagai organisasi yang telah membunuh orang untuk waktu yang lama, bagaimana mungkin organisasi ini tidak memiliki pengalaman dalam menghadapi kebangkitan yang begitu tiba-tiba? 4 sosok yang telah berdiri di belakang penatua Zuo juga meledak pada saat ini. Dan itu adalah nafas dari 4 puncak kaisar tertinggi. 4 kaisar puncak ini memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada si Kongming dan yang lainnya, tampaknya mereka telah tenggelam dalam langkah ini selama bertahun-tahun. Melihat si Kongming yang melakukannya, 4 penjaga berdiri di depan Zuo yang lebih tua,
kekuatan 4 orang akan diintegrasikan menjadi satu, dan kekuatan 4 tinju akan terkonsentrasi dalam satu pukulan dan meledak ke arah Si Kongming. Si Kongming menatap mereka berempat tanpa bergeming, dan bertarung dengan mereka berempat sembarangan. Kedua tinju itu saling bertabrakan, gunung dan hutan berguncang, pasir dan batu beterbangan. Setelah saling menyentuh, tubuh Si Kongming mundur beberapa langkah sebelum dia hampir tidak bisa berdiri diam, dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Meskipun struktur tubuhnya yang luar biasa membuat kekuatan fisiknya jauh melampaui peringkat yang sama, Si Kongming terluka parah ketika dia bertarung melawan 4 kaisar puncak pada saat yang bersamaan. Tepat ketika Si Kongming dikalahkan, sebuah suara yang sangat tiba-tiba terdengar. "Kakak cantik, hati-hati." Itu adalah suara kekanak-kanakan, dengan sedikit kehijauan dan ketidakdewasaan. Pada saat ini, tangan raksasa tiba-tiba muncul dari ruang tepat di belakang Zhang Qian dan meraihnya ke arah Zhang Qian. Jelas musuh juga tahu bahwa wanita ini harus menjadi yang terbaik untuk dihadapi dalam tim ini. Selama wanita ini dapat ditangkap, pertama, dia dapat digunakan sebagai sandera, dan kedua, dapat dipastikan bahwa wanita ini tidak akan mati dalam pembantaian yang menunggu. Selain uang, hal-hal yang dijara oleh kelompok penjara serigala ganas ini pasti wanita, terutama wanita cantik. Terlepas dari pengingat seseorang, tangan raksasa itu muncul begitu tiba-tiba sehingga Zhang Qian masih tidak bereaksi. Tepat ketika tangan yang terangkat hendak meraih Zhang Qian, bayangan hitam jatuh di belakang Zhang Qian, Skyfire menutupi kepalan tangan Xiao Yan, dan Xiao Yan meninju tangan yang terangkat itu. Klik, dengan suara retak, tangan yang terangkat juga hancur seketika. Suara Xiao Yan dengan sedikit kemarahan juga terdengar saat ini. Tanah peri yang bermartabat harus menggunakan serangan diam-diam untuk menghadapi kita. Tidak tahu malu. Seiring dengan pecahnya tangan raksasa, fluktuasi spasial, sesosok muncul tidak jauh dari Xiao Yan. Orang ini sepenuhnya diselimuti jubah hitam, dengan topeng hitam di wajahnya, berdiri di sana dan bahkan tidak bisa membedakan antara pria dan wanita. Namun, jejak keringat dingin mulai muncul di punggung Xiao Yan. Orang ini harus menjadi kepala resimen penjarahan dan Algojo dengan darah di tangannya. Pria berjubah hitam itu melirik Xiao Yan dan perlahan mengalihkan pandangannya ke kejauhan. Di sana, ada lebih dari selusin anggota kelompok pemangsa serigala ganas, tetapi di depan mereka berdiri seorang gadis kecil. Gadis kecil itu mengenakan gaun putih, dan wajah merah mudanya membuat orang tidak bisa menahan untuk mencubitnya. Dia berpikir bahwa serangan diam-diam yang sangat mudah, bahkan Xiao Yan tidak menyadarinya, tetapi diperhatikan oleh seorang gadis kecil, mengapa dia tidak terkejut. Kekuatan gadis ini hanyalah alam roh kaisar tingkat rendah, dan tampaknya dia juga merupakan rampasan dari kelompok penjara serigala yang ganas ini, tetapi dia memiliki persepsi orang biasa. Xiao Yan dan 6 lainnya secara alami dikejutkan oleh suara lembut ini, dan menatap gadis kecil seperti Yu Zuo dengan sedikit kasih sayang. Terutama Xiao Yan, saat Xiao Yan meninggalkan Douqi dan 6, Xiao Xiao sepertinya seumuran. Meskipun Xiao Yan tahu bahwa Xiao Xiao aman dan sehat ketika dia pertama kali melihat Cailin, ketika dia melihat gadis kecil ini, Xiao Yan tidak bisa tidak memikirkan gadis itu. Sebagai ayah Xiao Xiao, dia tidak memenuhi tanggung jawab yang harus dipenuhi seorang ayah. Namun, melihat selusin kaisar di belakang gadis kecil itu, kemarahan tak terlihat mengalir keluar dari Xiao Yan. Sekelompok orang yang dapat menipu bahkan seorang gadis kecil dan membawa mereka ke sini dengan cara apapun, bahkan jika mereka membunuh 1000 kali, 10.000 kali tidak cukup. Mereka tidak pantas menjadi manusia, dan ketika pikiran Zhang Qian teringat ketika dia memblokir Shen Quan mengucapkan kalimat seperti itu. Mungkin, sebagian kemarahan Shen Quan adalah karena orang-orang ini menyakiti kuda putih yang sangat disayangi Shen Quan, dan sebagian alasannya adalah karena Shen Quan mengetahui organisasi ini secara menyeluruh. Sekelompok orang seperti itu, memang penuh kebencian, harus mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Bawa gadis ini kembali padaku dan jaga dia baik-baik. Tidak ada yang diizinkan menyentuhnya tanpa perintahku. Kepala kelompok penjara serigala ganas yang diselimuti jubah hitam juga berbicara. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut pria berjubah hitam itu sangat serak, dan masih belum ada cara untuk menilai apakah itu laki-laki atau perempuan hanya berdasarkan suaranya. Gadis ini sangat istimewa, bahkan yang satu ini memiliki sedikit ketertarikan pada persepsi menakutkan gadis ini. Ayo pergi, sekarang pikiran mereka telah berbicara,
selusin kaisar tertinggi puncak berdiri di belakang gadis kecil itu dengan tergesa-gesa dan dengan hati-hati membawa gadis itu menuju gunung bagian dalam. Melihat gadis kecil yang akan dibawa pergi, ketika Zhang Qian akan memulai, dia dipegang oleh Xiao Yan dan tidak bisa membebaskan diri. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu menyelamatkannya sekarang, dia hanya akan menjadi hambatan untukmu. Jika kamu ingin menyelamatkannya, kamu harus berurusan dengan sekelompok orang di depanmu, kata Xiao Yan. Namun, dengan sekelompok orang seperti itu, bisakah mereka dipercaya? Zhang Qian bertanya dengan curiga. Sekelompok pria pembunuh, bagaimana mereka bisa dengan mudah mempercayai kata-kata mereka? Jika kelompok orang ini telah membunuh gadis kecil itu ketika Xiao Yan dan yang lainnya mulai, Zhang Qian mungkin akan hidup dalam menyalahkan diri sendiri untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, mereka memiliki keuntungan mutlak saat ini. Meskipun pria berjubah hitam itu pembunuh, tidak perlu mengatakan kata-kata seperti itu untuk menghibur kita. Ma Tao melirik pria berjubah hitam. Orang ini memberi banyak tekanan pada mereka, pada tingkat pertempuran abadi, bahkan jika mereka telah menjadi puncak kaisar, tidak ada cara untuk bersaing. Zhang Qian memandang Xiao Yan mengangguk dan menyetujui pendapat Ma Tao. Zhang Qian menghela nafas lega, dan kekuatan di tangannya berangsur-angsur menghilang. Baru saat itulah Xiao Yan melepaskan tangan yang memegang Zhang Qian, benar-benar tidak ada ruang untuk pasir di mata Zhang Qian. Sama seperti ketika dua puncak kaisar menikam dua kuda putih, Zhang Qian memberi mereka tamparan tanpa ragu-ragu. Jika bukan karena penindasan Xiao Yan kali ini, Zhang Qian akan bergegas maju dengan putus asa. Gadis kecil itu sepertinya sudah tahu orang-orang seperti apa kelompok orang-orang di sekitarnya, tetapi gadis itu berperilaku luar biasa baik. Dia tidak menangis atau membuat masalah, tetapi berjalan dengan patuh menuju bagian dalam hutan. Selama waktu yang singkat gadis kecil itu pergi, tempat itu tetap sunyi, hanya gemerisik angin yang bertiup di hutan, tetapi semua orang tahu bahwa begitu gadis kecil itu pergi, itu mungkin akan menjadi pertempuran yang sengit. Si Kongming, Jin Hua, Ma Tao, Wen Lin, dan Zhang Qian, semua orang menjadi gugup. Kali ini, mereka akan menghadapi kelompok musuh yang paling ganas, dan mereka harus sangat berhati-hati. Tatapan Xiao Yan tertuju pada Dou Xian. Meskipun Xiao Yan dan Dou Xian keluarga Shen saling bertarung, Dou Xian tidak menggunakan seluruh kekuatannya, dan Xiao Yan juga mendapat bantuan Si Kongming, tapi sekarang Si Kongming harus membantu Zhang Qian dan yang lain melawan kaisar lainnya. Xiao Yan hanya memiliki satu orang untuk melawan Dou Xian ini. Oleh karena itu, dalam pertempuran ini, kita harus bertahan apapun yang terjadi. Jika tidak, jika Dou Xian ini menembak melawan Si Kongming dan yang lainnya, saya khawatir mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Pada saat gadis berbaju putih menghilang, orang yang melakukan langkah pertama bukanlah orang yang telah mencapai otak Dou Xian, tetapi mereka yang bersembunyi di hutan di puncak kaisar tertinggi. 8 puncak tertinggi kaisar menyerang Xiao Yan dan yang lainnya dari arah yang berbeda. Ketika mereka mulai, kemanapun mereka pergi, pohon-pohon dengan cepat layu, dan ada gas hitam yang kuat di sekitar mereka. Kedelapan orang ini semuanya adalah ahli racun, semuanya rumit dan sulit untuk dijaga. Dalam hal kekuatan yang sama, senjata paling mematikan di dunia mungkin adalah racun. Hanya saja, musuh yang mereka hadapi adalah Xiao Yan. Belum lagi Xiao Yan memiliki air murni di tubuhnya, yang merupakan musuh semua racun, bahkan Skyfire Xiao Yan dapat menekan banyak racun. Api hitam gelap menyebar di sekitar Xiao Yan, dan segera, asap hitam naik. Ketika Xiao Yan mulai, pertempuran abadi yang tersembunyi di jubah hitam tiba-tiba menghilang di tempatnya, dan ketika dia muncul kembali, pertempuran abadi telah muncul di atas Xiao Yan. Melihat Xiao Yan di bawah kakinya, Dou Xian menginjak kepala Xiao Yan tanpa keraguan. Xiao Yan sepertinya sudah lama berharap bahwa Dou Xian ini tidak akan begitu bodoh untuk melihat dirinya menghancurkan 8 senjata mematikan ini. Tapi jadi apa, ketika mereka menembak, mereka sudah ditakdirkan untuk jatuh. 8 pedang terengah-engah menembus pikiran 8 kaisar puncak ini. Kaisar puncak ini tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk bereaksi dan hanya bisa membiarkan api tak berujung membakar tubuh mereka. Ketika api mereda, 8 orang ini benar-benar berubah menjadi kok. Namun, Si Kongming dan yang lainnya dikelilingi oleh lebih dari 40 kaisar. Ada cibiran di sudut mulut Xiao Yan, tetapi ada juga sedikit kegugupan, dan tindakan ini benar-benar membuat marah Dou Xian.
Butuh waktu lama untuk akhirnya menemukan base camp mereka. Cahaya api yang samar-samar terlihat di kejauhan, Shen Quan memiliki senyum di wajahnya. Dua makhluk abadi yang bertarung di samping Shen Quan juga sepertinya mengerti apa yang dijelaskan Shen Quan kepada ayahnya. Dua paman, pergi periksa distribusi sandera dan yang tertipu dulu. Selain itu, 6 dari mereka telah berkontribusi besar untuk menemukan base camp serigala kali ini. Jangan biarkan mereka kehilangan nyawa, kata Shen Quan. Tapi, orang itu membakar keluarga Shen kita, jadi biarkan dia pergi. Kalau begitu biarkan dia dipukuli sampai mati terlebih dahulu, dan kemudian kamu dapat mengambil tindakan. Jika kamu membakar keluarga Shen, kamu akan selalu harus membayar sedikit harga. Shen Quan melihat jejak api yang menyala di tanah, menyentuh dagunya, memikirkannya, dan berkata perlahan, dalam keadaan dia memiliki tembakan sendiri. Dia masih membiarkan Xiao Yan membunuh 8 kaisar tertinggi puncak yang pandai menggunakan racun di kampnya. Pria berjubah hitam itu benar-benar marah, dan suhu di sekitarnya sepertinya ada di sini, banyak dalam satu saat. Melihat pemimpin yang marah, anggota kelompok predasi serigala ganas sangat masuk akal, dan mereka mengambil inisiatif untuk mundur, dan menyerahkan medan perang di sini kepada pemimpin mereka. Namun, melihat sosok yang tidak berada di puncak kaisar tertinggi, mereka semua menunjukkan warna haus darah. Orang ini membunuh pasangan mereka dan menyakiti kepala mereka, jadi dia harus disiksa dengan baik. Si Kongming dan 5 lainnya secara alami merasakan niat membunuh dari Dou Xian, dan ingin menerobos pengepungan para kaisar itu untuk membantu Xiao Yan, tetapi mereka tidak bisa. Lagi pula, masih ada sekitar 50 kaisar di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka kaisar ini tidak takut mati. Jika bukan karena kerjasama yang erat dari mereka berlima, saya khawatir di bawah pengepungan kaisar ini, mereka akan mengungkapkan kekurangan mereka dan dikalahkan satu persatu, apalagi membantu Xiao Yan. Kerjasama yang erat, berani menyerahkan hidup mereka kepada rekan satu tim untuk membiarkan mereka menghadapi musuh yang kuat, meskipun tidak bisa dikatakan tenang, tetapi enggan untuk bertahan, dan tidak akan melarikan diri dalam kebingungan. Jaga dirimu baik-baik. Saya pikir selama Anda bertahan selama setengah jam, Anda harus dapat membalikkan. Xiao Yan melirik mereka berlima. Berani masuk jauh ke sini, Xiao Yan secara alami percaya pada karakter Shen Quan. Orang itu seharusnya tidak melihat dirinya terjebak dalam pengepungan yang ketat, dia di sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Dari pemahaman Xiao Yan, Shen Quan membenci kelompok perampok serigala yang ganas ini. Hanya mengandalkan kekuatan Xiao Yan, bahkan jika mereka dapat mengalahkan mereka, saya khawatir akan ada ikan yang lolos dari jaring, ini harus benar-benar tidak diizinkan oleh Shen Quan. Setiap orang di korps penjara di sini tidak dapat menghilangkan kebencian Shen Quan bahkan jika mereka ditebas oleh 1000 pedang, bagaimana dia bisa membiarkan orang melarikan diri? Apakah ini kata terakhirmu? Dou Xian mendarat tidak jauh dari Xiao Yan setelah serangan diam-diamnya pada Xiao Yan dan berkata, menatap Xiao Yan. Beberapa kesalahan tampaknya telah menghabiskan sedikit kesabaran yang dimiliki orang ini. 9 penguasa pintar dan indah di tangan Xiao Yan diam-diam muncul, melihat keabadian yang bertarung, Xiao Yan berkata, ini bukan kata-kata terakhir saya menyarankan Anda untuk meninggalkan kata-kata terakhir Anda sendiri, jika tidak, Anda bahkan tidak akan punya waktu untuk pergi, mereka. Skyfire beroperasi dengan panik di tubuh Xiao Yan, dan aura Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih kuat, mencapai tingkat puncak kaisar tertinggi. Di hadapan Dou Xian, Xiao Yan tidak berani memiliki keraguan sedikitpun. Begitu dia tidak tahan lagi, maka pihaknya akan dihancurkan oleh Dou Xian. Pada saat itu, saya khawatir mereka akan melakukannya, juga menjadi penyubur hutan ini. Oleh karena itu, pertempuran ini adalah masalah hidup dan mati, dan Xiao Yan tidak akan pernah kalah. Hari ini saya akan memberitahu Anda apa yang disebut Dou Xian. Pria berjubah hitam memandang Xiao Yan, udara di sekitarnya mengalir dengan cepat, dan elemen air di udara perlahan mengembun menjadi pedang es. Jelas kristal. Pedang es terlihat sangat rapuh, tetapi di bawah restu Dou Qi, pedang itu menjadi sangat tajam, dan saya khawatir itu hanya lebih kuat dari senjata biasa. Xiao Yan menatap pedang es dan kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat, apalagi pedang es seperti itu, di tangan seorang pejuang abadi, bahkan setetes air pun bisa menjadi senjata ampuh untuk membunuh orang. Xiao Yan tidak menunggu lebih lama lagi ketika dia melihat ini,
sosoknya melintas dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju Dou Xian. Xiao Yan ingin mencobanya untuk melihat apakah Dou Xian benar-benar tak terkalahkan. Dou Xian melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani mengambil inisiatif untuk menyerang, dan ada seringai di sudut mulutnya. Ketika orang lain menghadapi pertarungan abadi, bagus untuk bisa bertahan, tetapi Anda berani mengambil inisiatif untuk menyerang, Anda benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiao Yan bergegas menuju Dou Xian. Dou Xian tidak memiliki jejak menghindar. Pedang es di tangannya terangkat tinggi. Selama Xiao Yan berani datang, dia akan membunuh Xiao Yan dengan satu pedang di tangannya. Melihat Xiao Yan melebar di depannya, pedang panjang yang dipegang tinggi di tangan pria berjubah hitam itu perlahan jatuh. Namun, tiba-tiba, Xiao Yan menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berputar di belakang pria berjubah hitam, dan menabrak langsung ke kepala pria berjubah hitam itu. Kekuatan kedua orang itu sangat berbeda. Jika Xiao Yan memilih untuk bertarung dengan ceroboh di hadapan seorang Dou Xian, maka itu akan terlalu tidak rasional. Karena itu, ketika pedang Dou Xian jatuh, Xiao Yan langsung menggunakan teleportasi untuk melarikan diri. Menyelinap menyerang dari belakang untuk menghindari tepinya. Namun, meskipun idenya bagus, serangan diam-diam tetap tidak mencapai efek yang dia harapkan. Bagaimanapun juga, Dou Xian tetaplah Dou Xian, meskipun Xiao Yan mengubah lintasannya dalam sekejap, Dou Xian memiliki daya tanggap yang sangat kuat. Ketika Xiao Yan menabraknya, tubuhnya dengan cepat berbalik dan melindungi pedang es di depannya. Dentang, penguasa Jiu Qiao Linglong bertabrakan dengan pedang es, membuat suara yang tajam. Karena ini adalah respon yang tergesa-gesa, bahkan Dou Xian mundur 2 langkah di bawah serangan Xiao Yan, matanya yang menatap Xiao Yan menjadi lebih dingin. Xiao Yan sama tidak nyamannya. Dia adalah penyerang, dan dia masih menyerang. Sebaliknya, Xiao Yan mundur selusin langkah sebelum nyaris menstabilkan tubuhnya. Inilah celah di antara keduanya. Kali ini giliranku untuk menyerang. Pria berjubah hitam itu sudah menyerang ketika Xiao Yan mundur. Baginya, jarak lebih dari 10 meter hanya setengah napas. Pedang es itu menebas langsung ke arah dada Xiao Yan. Melihat pedang es yang tak terhindarkan, Xiao Yan menggertakkan giginya dan menutupi telapak tangannya dengan dendam. Dia dengan erat memegang 9 penguasa indah yang terampil dan menghancurkannya ke arah pedang es. Ketika keduanya bertabrakan, tubuh Xiao Yan tiba-tiba mundur, lengannya sedikit gemetar, dan rasio kekuatannya benar-benar tidak dapat menandingi lawan. Napas Xiao Yan berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Tepat ketika Xiao Yan dalam pertarungan yang sulit, dia berada di ruang tertentu. Benar saja, tidak ada cara bagi Kaisar Zizun untuk mengalahkan Dou Xian. Meskipun anak itu sangat kuat, lawannya lebih kuat. Seorang Dou Xian dari keluarga Shen melirik Xiao Yan, yang kehilangan arah. Karena itu masalahnya, cepat dan selamatkan para sandera. Saya akan tetap di sini dan memperhatikan. Ini benar-benar berkat mereka kali ini, jika tidak, keluarga Shen kami tidak akan dapat menemukan kanker ini begitu cepat. Xian Wang He melirik Xiao Yan dan berkata, meskipun Xiao Yan tampaknya berada dalam posisi yang lemah sekarang, Xiao Yan tidak bermaksud untuk kalah sepenuhnya, dan dia terlalu malas untuk mengambil tindakan. Jika keluarga Shen dibakar, selalu ada harga yang harus dibayar. Jika keluarga Shen tidak mengambil tindakan, maka biarkan kepala pasukan pemangsa serigala ganas menggantikan keluarga Shen dan memberi pelajaran yang baik kepada Xiao Yan. Oke, aku akan menyerahkannya padamu dulu. Kali ini, kita harus benar-benar membunuh orang-orang ini, kata Dou Xian lainnya. Untungnya, Xiao Yan tidak melihatnya saat ini, jika tidak, Xiao Yan akan sangat marah. Dia bertarung berdarah, sementara yang lain menonton. Apa gunanya ini? Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.